Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuner semuanya. Kembali lagi bersama saya Sukmawati Ibrahim dalam program acara Yamaha Ramadan Siar Online episode ke-27. Dan hari ini tentunya mulai dari jam 5 sore sampai menjelang buka puasa, kita akan menemani pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sudah siap-siap menyiapkan pak bukanya. Mungkin ada yang bikin sendiri, ada yang beli di dekat rumahnya, ada yang kasih laris-laris punya tetangganya. Selamat mempersiapkan menu buka puasa pastinya. Semoga berkah bersama dengan keluarga Anda di rumah. Dan seperti biasanya, Ramadan Siar Online ini akan ditemani oleh Ustadz Raja. Setelah beberapa hari sempat menghilang, entah kemana Ustadz Raja ini. Kita akan tanya langsung sama beliau nanti kalau sudah bergabung. Dan sebelumnya itu saya minta kepada teman-teman semua untuk men-share video ini, live ini, agar semakin banyak teman-teman, sahabat, kerabat yang juga menyaksikan. Karena ini sudah menjelang Lebaran ya, artinya juga sisa beberapa hari lah kita akan menemani teman-teman di rumah. Jadi kalau hari Senin kita buka Facebook cari live-nya Tribun Timur untuk yang Share Online itu tidak ada nih. Karena ini hanya berakhir sampai tanggal 23 Mei mendatang. Jadi manfaatkan memang nih, dan kalau misalnya ada yang mengganjal di hati, ada yang ingin kita tanyakan, boleh langsung kita ajukan di kolom komentar. Karena di sini bukan hanya berkah, bukan hanya ilmu baru, pengetahuan baru yang teman-teman bisa dapatkan, tapi juga hadiah. Luar biasa sekali. Jadi bertanya, Ki, dapat pengetahuannya, dapat Ki hadiahnya. Ini ya, Ma menyiapkan banyak sekali hadiah. Dan untuk hari ini akan kita undi adalah jaket. Jadi siapa kira-kira yang beruntung mendapatkan jaket, silahkan standby, siap-siap Ki, karena nanti Ustadz Raja akan membahas mengenai tips-tips menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi para ibu-ibu di rumah, bapak yang mungkin ingin sekali memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, siap-siap Ki, dan boleh juga kita ajukan pertanyaan nanti ada Ustadz Raja akan menemani kita. Dan kalau begitu langsung saja kita panggilkan Ustadz Raja. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertantang. Luar biasa. Ini Ustadz datang setelah hilang beberapa hari langsung muncul dengan sebuah lagu. Luar biasa Ustadz. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari mana Ki beberapa hari ini Ustadz cari Ki? Ini ada beberapa yang ada undangan. Di antaranya ada satu perbankan yang undang untuk acara seperti ini juga. Acara buka puasa yang diceramai itu kamera begini Tonji. Sama Ji? Sama Ji. Yang diceramai kamera begini Tonji yang diceramai. Jadi alhamdulillah hari ini saya kembali bersua dengan penonton yang live yang ada di rumah. Yang kedua juga Mbak Sukma, kenapa bukan saya terus, supaya tuh enggak bosan-bosan nyuran lihat mukaku. Iya, Dik, supaya ada variasi. Itu, supaya ada variasi. Kebiasaan bilang ada itu terus. Pacara mana ganti-gantilah, makanya digantilah Mbak Sukma, seperti itu. Tapi sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, pun kalau Allah berikan penyakit itu juga adalah insya Allah penghapusan dosa. Itu janjinya Allah. Jadi penyakit yang Allah berikan sama kita juga penghapusan dosa. Itu juga harus disyukuri. Betul. Jadi musibah yang Allah berikan itu ya urusannya Allah. Itu nanti besok kita mau bahas itu. Betul. Masalah musibah, masalah apa. Kenapa Allah berikan seperti itu. Ya, jadi penyakit apa itu semua harus disyukuri. Alhamdulillah. Seperti itu. Ada penghapusan dosa. Sama Tonji itu Mbak Sukma, kalau ada yang cerita kejelekan aja makin marah, aja makin pusing. Alhamdulillah karena dia kasih pahala. Seperti itu. Jadi kalau ada yang cerita keburukan penonton, ada yang cerita kejelekan sabar maki, aja makin mau balas. Kalau kita yang balas gitu, seberapa besar sih yang kita bisa balas sama orang itu? Biar Allah yang balas. Yang kedua, sabar maki saja karena orang yang mencerita aib mencerita kejelekan ada yang mencerita keburukan
berarti dia mentransfer pahala tersendiri. Jadi bukan cuma uang yang bisa ditransfer, pahala juga, pahalanya orang yang menceritakan itu, keburukan kita, kejelekan kita, itu akan tertransfer kepada kita. Jadi seumpamanya dia sebelum sesudah baca Quran, ya, sesudah dia sholat, terus dia cerita, dia umbar aib kita, dia cerita kejelekan kita, itu pahala baca Qurannya dengan pahala sholatnya itu akan tertransfer secara otomatis kepada kita. Makanya sabar Maki, alhamdulillah. Tapi jangan tongki datangi bilang, "Oh, makasih banyak ya sudah Maki transfer pahala atas sama saya." Jangan tongki. Iya, berusaha lah bagaimana supaya orang itu tidak menceritakan aib. Betul sekali, Ustaz. Baik, jadi sebelum kita melangkah ya ke tema yang akan diangkat oleh Ustaz Raja pada sore hari ini. Dia makin buru-buru Pak Sukma, bukan diangkat. Iya, okot sekali. Ini gara-gara puasa tuh. Gara-gara puasa. Dia puasa misalnya lagi disalahkan. Makanya heran-heran Kak saya nih hari ini tuh semakin akhir Ramadan biasanya kan 2 mic dipakai. Iya. Ini 1 mami. Kira-kira kalau enggak 1 hari Ramadan enggak pakai mic. Enggak pakai tuh mic kamera nah. Salah sedikit kata mami joget. Oke. Ustaz, jadi sebelumnya itu kita mau mengucapkan terima kasih banyak dulu ini pastinya kepada Yamaha Indonesia yang sudah mensupport acara ini. Ustaz, dulu motornya. Coba pakai Yamaha-nya itu ini bukan cerita campur bebe nah. Aku coba itu anunya iparku. Ternyata memang nyaman itu kalau Yamaha dipakai. Diboncengin atau kita? Saya sendiri. Saya kira diboncengin lagi. Ini ada varian baru lagi saat ini. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Nah Ustadz, sebelumnya mungkin kita mulai tausiahnya. Sebelum mungkin kita perlu sapa-sapa dulu mereka karena ada yang rindu sebenarnya sama Ustadz Raja. Iya. Mudah-mudahan adalah yang rindu dengan saya. Mau dengar lagi dan lihat mukaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi kedatangan saya ini kembali bukan mau mengajari Bapak Ibu semua, tidak. Kita cuma sharing, kita bagi-bagi ilmu, bagi-bagi tips, bagi-bagi pengalaman lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bapak punya pengalaman ya bolehlah di-share kepada kami. Betul. Supaya kami juga bisa ini. Yang selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita mendapatkan keluarga mawaddah warahmah. Seperti ini itu. Kayaknya itu yang impian semua orang ya. Betul. Kan tapi minta maaf ke penonton dia, siapa tahu dibilang, "Wih bagus nih itu rumah tangganya Ustadz Raja." Belum pi juga. Belum pi. Ini yang dua itu maksudnya Ustadz mau tambah. belum pi 2 masuk ke astagfirullah. Itu kode-kode di belakang. Jadi saya juga belum bagaimana lah, tapi kita sama-sama belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini, ayo kita sama-sama kita mempelajari. Bukan berarti bukan berarti bahwa keluarga saya sudah baik, tidak. Tapi kita menginginkan bagaimana keluarga kita semua adem, baik dalam rumah tangga. Pun kalau terjadi ada keributan dalam rumah tangga, ya paling itu adalah bunga-bunga dalam kehidupan rumah tangga. Bukan berarti ujung-ujungnya cerai. Kan itu kan yang banyak seperti itu. Ujung-ujungnya pisah, ujung-ujungnya kawin lagi, ujung-ujungnya karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang lakinya selingkuh, yang perempuannya juga selingkuh. Mana mendapatkan keluarga yang mawaddah warahmah seperti ini? Kayak yang seperti itu Mbak Sukma. Jadi kita menginginkan memang dalam keluarga itu, apalagi di bulan Ramadan ini ya, apalagi ada COVID-19 ini kan kesempatan kita
apa namanya, sama-sama dengan keluarga membina kembali ya, yang kemarin agak-agak renggan nih dengan adanya COVID-19 ini, kita kan bisa mesra-mesraan. Iya. Karena di rumah aja. Karena di rumah aja. Karena kemarin Betul, itu Ustaz. temannya istriku di rumah, Mbak Sukma, dia bilang, iya alhamdulillah selesai COVID-19 ini banyak penuhi rumah sakit bersalin. Aku bilang, kenapa memang? Dia bilang banyak orang. Banyak yang positif, tapi positifnya yang positif. Yang positif, yang baik aja. Betul. Bukan tahu positif karena corona, tidak. Nah, seperti itu. Seluruh yang hadir, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memang menginginkan keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Dalam rumah tangga itu kita tenang, ya kita tinggal di rumah juga enak, nyaman, ya komunikasi dengan suami, istri juga nyaman, komunikasi dengan anak-anak juga nyaman. Itu namanya mawaddah warahmah. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran. Itu kalau sedikit-sedikit cekcok, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit ribut dengan anak-anak, sedikit-sedikit diusir lagi istri, sedikit-sedikit marah lagi suami. Apa? Bukan keluarga mawaddah ini, bukan keluarga sakinah. Ini apa keluarga yang sakinah atau keluarga rumah duka? Nah, itu dia yang kita khawatirkan itu. Jangan sampai ini terjadi dalam rumah tangga. Bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Itu yang bahaya yang seperti itu. Kita inginkan dalam rumah tangga kita baik, rumah tangga kita tenang, adem, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana tipsnya? Nah, sebelum saya dengar mau diumumkan dulu ini. Sebentar, Ustaz. Di Sebentar. terakhir nanti kita umumkan siapa yang dapat jaket. Yang dapat jaket. Siapa yang lebarannya pakai jaket baru gitu, Itu Ustaz. Mami ya. Jadi bisa dipakai pergi lebaran Iya, nih. bisa kan, Tapi kalau ini masuk ke hujan. sholat dilepas sendiri. Dapat. Betul, Ustaz. Sudah Mas Roja jasa ya, Mbak Sukma. Wih, warna apa, Ustaz? Hitam. Warna biru begini. Wih, Tapi jas mah. hujan. Jas hujan. Jas hujan ku suruh jahit. Baru naik mobil dia Dari Ustaz. mobil Kak. Makanya lucu karena mau dikasih ini helm. Oh, demi helm. Tapi helm Kak di atas mobil. Lucu sekali. Kayak pembalap dia, Kayak Ustaz. pembalap. Ya. Nah, Mbak Sukma, saya lanjut lagi. Untuk mendapatkan keluarga yang mawaddah warahmah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan begini kepada anaknya Siti Fatimah, wahai anakku Fatimah, kalau mau keluargamu mawaddah warahmah, ya kita menginginkan keluarga yang sakinah, maka pertama kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ya, artinya kita kaji Al-Quran, kalau kita sudah tahu apa haknya suami, apa kewajiban suami, apa haknya istri terhadap kita. Kalau kita sudah mengetahui semua hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, maka dalam rumah tangga itu pasti akan adem. Paling kalau tidak tahu yang seperti itu, tidak mau kaji bagaimana itu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Paling tidak Mbak Sukma, dalam rumah tangga itu sempat-sempatkan baca Quran. Berdua. Walaupun mau Semuanya, sendiri, oke. mau bilang suami baca Quran, mau bilang istri baca Quran, atau ke anak yang baca Quran, atau suamimu yang baca Quran deh, suamimu yang baca Quran, istri mendengar maki, pasti itu tenang perasaan tak. Bedanya itu lagu-lagu yang didengar dengan bacaan Quran. Belum pernah Pak mendengar ada orang yang baca Quran lantas dia bilang, woi berhenti aku itu mengaji, bosanku dengar kok. Iya. Tidak pernah kita dengar. Tapi ketika dengar musik, ketika dengar apa yang selalu kita biasa, bosanku itu sengi itu mami laguna, ganti-ganti saya ke laguna, itu kan membosankan. Tidak pernah kita mendengar ada orang yang baca Al-Fatihah, dan dia bilang, woi kalau sholat tuh ganti-ganti saya itu Al-Fatihah, no? Kan tidak pernah kan kita dengar. Kenapa? Karena Al-Quran itu membuat kita tenang, membuat kita damai, membuat kita tentram. Makanya kalau kita menginginkan keluarga kita mawaddah warahmah, maka kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bayangkan Mbak Sukma, ada satu riwayat mengatakan begini. Ketika dalam satu rumah tangga, atau satu majelis, atau satu rumah, atau satu masjid, ada orang yang baca Quran, itu malaikat-malaikat turun mendengarkan orang yang baca Quran. Selesai selesai kita baca Quran, malaikat naik ke rumah. Jadi membawakan kita berkah, membawakan kita ketenangan kita itu ketika kita baca Quran, malaikat yang bawakan. Makanya rajin-rajin biar sedikit. Ustaz kata senda-senda ki baca Quranku. Orang yang baca Quran tersenda-senda 2 pahalanya. Kan pernah kita bahas episode yang kemarin-kemarin. Ada 2 pahalanya. Apa pahalanya itu orang yang baca Quran tersenda-senda? Pertama, pahala karena dia mau berusaha baca Quran. Yang kedua, ternyata itu dikasih tongki pahala karena tersenda-sendanya. Tapi kalau lancar, Kalau lancar itu akan disandingkan dengan malaikat. Oke. Ya, coba.
Jadi orang yang lancar didapat pahala akan disandingkan malaikat. Yang kedua, orang yang tersendak-sendak ada 2 pahala yang dia dapat. Makanya berita sendak-sendak, siapa tahu ada dengar kita mantap tetangga tanda bilang ada daerah kata langir-langir cara ngaji Mbak Sukma, apalah tak langit omma kok. Yang penting yang ngaji ya. Dapat kerja pahala saya. Iya, yang seperti itu ya Mbak Sukma. Jadi ketenangan itu bukan karena tingginya jabatan Mbak Sukma ya. Ketenangan itu bukan karena banyaknya harta, tapi ketenangan itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan biasa ada, bahkan ada itu orang yang tenang sekali itu Mbak Sukma. Artinya apa? Itu suaminya penghafal Quran, istrinya hafiz. Dia tidak terlalu, tidak dibilang kaya ji, tidak kaya bagaimana ji, tapi apa namanya, istrinya juga penghafal Quran, anaknya penghafal Quran. Bayangkan, percaya enggak? Itu kalau penghasilannya suaminya itu per bulan cuma 500.000. 500.000. Iya, cuma 500.000. Saya tanya, cukup jaki itu? Apa Nabi bilang? Alhamdulillah, cukup. Cukup. Iya. Karena bukan banyaknya yang dilihat. Iya. Kecukupan. Kan ada orang yang banyak hartanya tapi merasa tidak cukup. Ada orang yang sedikit tapi merasa cukup. Nabi bilang, cukup ini kalau sebegini. Luar biasa yang seperti ini. Makanya terkadang berpikir kayak begini. Berarti ketenangan bukan karena banyaknya harta. Karena semakin banyak harta semakin banyak pusing. Coba di depan rumah tak parkir seperti ini mobil. Ya, pusing tak katambangin tuh Mbak Sukma. Kenapa aku bilang katambangi penonton? Karena mana mi pajaknya, mana mi pak bensinnya, mana mi apanya, mana mi ada yang curi, mana mi yang ngambil ke kaca spion, mana mi ganti oli. Itu semua membuat kita pusing. Yeah. Jadi membuat dekat dengan Allah, yang membuat kita tenang adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, hati tenang, hati bahagia. Kan seperti itu. Dan itu kuncinya, salah satu kuncinya kalau mau sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga tadi. Luar biasa. Tapi ada juga yang bertanya seperti ini Mbak Sukma. Dia bilang, ada orang yang rajin tuh baca Quran, tapi dalam rumah tangganya selalu bertengkar, cekcok apa? Aku bilang ini, salah kapan niatnya? Salah niatnya kapan baca Quran? Dia baca Quran bukan karena Allah. Dia baca Quran bukan karena yang penting bukan karena Allah, mungkin karena sesuatu yang dia inginkan, sesuatu karena apa, kata mau ditahu, mau dipuji, mau di apa kah? Sampai Nabi bilang, rajin tuh baca Quran, tapi kenapa bertengkar terus? Mungkin niatnya salah. Jadi kayak innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita baik penonton, maka insya Allah pasti akan hasilnya juga baik. Kan seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya seperti ini. Ada biasa kita dengar patah penonton seperti ini. Kalau dunia kita kejar, belum tentu akhirat ikut. Tapi kalau akhirat kita kejar, yakin dan percaya dunia pasti akan ikut. Begitu coy. Oke, luar biasa coy. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah, para Tribuners, tadi sudah ada satu tips yang disampaikan oleh Ustadz Raja, bagaimana agar supaya rumah tangga tak bisa sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, kalau misalnya ada yang mau curcol, ada masalah dalam keluarganya, kenapa saya Ustadz sudah berapa tahun kamu menikah tapi kok rasanya belum bagaimana dalam keluarga, kok belum bahagia? Mungkin boleh disampaikan, nanti Ustadz Raja akan kasih tips buat kalian semua. Dan tentunya sebelum itu kita sapa-sapa dulu, ini kan sudah ada beberapa juga yang nonton dengan setia. Dan sepertinya kalau saya baca ini komentar Ustadz, mereka orang-orang yang rindu sekali sama Ustadz Raja. Subhanallah. Ini ada Muhammad Aksan, Ustadz Andalanga. Jadi kemarin-kemarin dia tidak ada muncul ini Ustadz. Oh, no, gitu. Pas kita muncul langsung bilang karena sebenarnya emang rindu. Terus ada Fauzan Muhammad, andalanku ini. Andalan tak juga ini Fauzan Muhammad Ustadz. Iya. Kita ya andalan tak juga ini yang komentar. Andalannya juga. Jadi berbanggalah karena nandalkan Ki juga Ustadz Raja. Oke. Terus ini ada Ramlan Arifin. Apa nih ya? Ramlan Arifin. Bagus acaranya ini. Saya harap bisa dimajukan acara seperti ini biar di luar Ramadan, tetapi memakai gaya bahasa yang dipakai presenternya. Mantap acaranya dan punya nilai edukasi mengenai agama yang baik. Insya Allah. Jadi kalau misalnya banyak masukan dari teman-teman nanti, kalau memang acara seperti ini nggak positif, bisa jadi kita akan perpanjang atau mungkin ada sekali seminggu kita share agama gitu saat ya, diskusi-diskusi supaya ada interaksi juga dengan para Tribuners di rumah. Dan saya ingatkan kembali, jadi di sini Ustadz Raja tidak sekedar menyampaikan
tausiahnya tapi kalian boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapatnya dan silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti yang dianggap paling the best begitu Ustadz, yang paling unik, nah itu dapat jaket untuk hari ini. Jadi siap-siap Ki pakai jaket baru lebaran lah. Dan itu hadiahnya nanti Ustadz diambil pas sudah tapi sudah lebaran baru boleh diambil hadiahnya. Oh lebaran haji barangkali. Lebaran haji boleh begitu. Dekat minju kau jaket kah? Ini dibungkus bebek kau Ustadz. Tapi kalau di luar Makassar Ustadz dia nanti hubungi misalnya keluarganya lah. Oke, jadi sampai kita tunggu pertanyaannya, pernyataannya para netizen. Mungkin Ustadz Raja lanjutkan dulu tips selanjutnya apa ini Ustadz? Jadi seperti yang Mbak Sukma sampaikan tadi, kok ada dalam berumah tangga itu dia selalu cekcok, selalu bertengkar. Itu yang Mbak Sukma ya yang kita tanyakan tadi. Mungkin niatnya dalam berumah tangga itu perlu dipertanyakan. Ya. Apa niatnya dia dalam berumah tangga? Makanya Pak Imam itu sebelum kita nak kasih nikah, tanya memang maki, ayo perbaiki niat kita. Apa niat kita? Memang niat kita lillahi ta'ala, bukan karena semata nafsu. Iya, nafsu belaka yang kita ini kan. Kalau cuma nafsu belaka, minta maaf. Iya, itu yakin dan percaya pasti tidak langgeng rumah tangga tak. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita harapkan dari orang itu, ada kan orang yang mencintai bukan karena lillahi ta'ala, mungkin karena hartanya. Ada dilihat Ustadz. Ada iya, niatnya salah. Dia mau nikahi, karena hartanya banyak. Ya, yakin dan percaya habis hartanya, habis tahu cerai bisa ranjang banyak seperti itu. Bahkan ada di mata saya sendiri lihat begitu dia nikahnya, bahkan teman-teman dia ngomong seperti ini, kira-kira tidak ini lagi ini kalau dia sudah menikah lagi, karena biasanya ujung-ujungnya cuma itu saja yang dia ini kan. Habis hartanya orang, habis tahu ini tidak. Atau karena fisik Ustadz. Iya, jadi karena fisik, mungkin karena minta maaf penonton ya, mungkin saya kasar cara ngomong, mungkin karena cuman body saja yang dia lihat, aduhai misalnya ya, body gitar. Kan ada body gitar itu tapi gitar yang rusak kamu. Kayak seperti itu. Ada orang mungkin karena dari mukanya saja, cantiknya saja. Makanya kan Rasulullah mengatakan begini, kalau mau menikahi seseorang maka boleh kita ini karena cantiknya boleh kita nikahi, karena cantiknya, karena keturunannya boleh, karena hartanya boleh, karena agamanya boleh. Silakan. Iya, silakan kita pilih ini. Tapi ingat agamanya ini yang paling penting. Agamanya. Kalau agamanya yang kita utamakan, kita dapat tomi yang cantiknya, kita dapat tomi keturunan baiknya, kita dapat tomi hartanya. Ini yang luar biasa. Tapi kalau semata-mata cuman karena hartanya saja, maka habis hartanya, habis tomi. Karena dilihat lagi dari cantiknya, cuman cantiknya saja, bukan karena agamanya. Ya, cantiknya saja. Otomatis kan nanti kalau tua keriput tidak bukan tiap hari tambah cantik, bale-balen tuh tahu pun anak-anak, tambah gagah ki bale-balen. Jadi kalau ada penonton yang bilang, tambah gagah Pak, saya itu kalau ada yang Ustaz tambah awet muda ki bilang, pakai ki dulu kacamata. Bukan tambah awet muda 40 tahun ini umur kayak. Tua maki, bukan tambah awet muda, tambah tua maki. Jujur mako kapeng basa-basi Ustaz. Barangkali seperti itulah, cuman itulah tuh. Jadi orang tiap hari itu bukan tambah cantik, tambah gagah. Jadi kalau cuman kecantikan yang kita lihat, tidak cantik, pasti cari maki lagi yang lain. Ujung-ujungnya apa Nabi bilang? Ada dah, mau ku tinggalkan suamiku, istriku, deh tidak bisa dibawa arisan tua kalau saya bilang siapa yang tua itu tua? Kita tonji yang tuai. Penyebab dia tua kan tidak tonji. Ya, tahu. Iya, betul tidak Mbak Sukma? Makanya pilih seseorang itu, nikahi seseorang itu karena agamanya. Kalau agama ini yang kita ini kan karena cinta kepada agamanya, karena agamanya bagus, sholatnya mantap, puasanya, yakin dan percaya itu dunia akhirat kita akan sama. Seperti itu Mbak Sukma. Oke coy. Mantap coy. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau mau punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tadi, jadi jangan, bukan materi yang kita lihat ya, karena tapi agamanya dan juga karena Allah Subhanahu wa taala pastinya. Makanya perbaiki niat sebelum kita menikah. Perbaiki niat. Perbaiki niat. Apa niat kita? Ustadz baik, ini ada pertanyaan dari Tribuners di rumah. Ini dari Didit Nugraha.
Ustadz, ada pertanyaanku. Tidak apa-apa gitu Ustadz, kalau sudah ki sholat terus ngaji lihat HP bukan terus ngaji lihat HP bukan Al-Quran Ustadz, karena lagi tidak ada Al-Quran. Kalau misalnya ngaji lihat di HP tapi ternyata beda dengan yang ada di Al-Quran Ustadz, isinya bagaimana penjelasan? Maksudnya bedanya apa? Kalau bacaannya sama enggak jadi masalah. Apa yang ada di Al-Quran sama yang di sini pasti juga sama. Kalau sama aja yang ada dalam itu yang salah. Kalau dalam mushaf yang kita baca itu beda dengan yang di dalam Al-Quran, dalam arti kata bacaannya beda, berarti jangan pakai itu, pakai mushaf. Tapi kalau sama aja yang di mushaf yang kita baca dengan yang ada dalam handphone Android, maka tidak apa-apa kita baca itu. Tidak ada masalah di Ustadz. Tidak ada masalah. Yang penting baca Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran. Seperti itu. Iya. Baik. Dan usahakan, siapa yang bertanya? Ini ada Didit Nugraha Ustadz. Didit Nugraha. Pak Didit, kalau bisa diistiqomahkan itu ya. Setiap selesai sholat, diusahakan, bahkan saya selalu katakan begini, ibadah itu harus dipaksakan. Ibadah itu harus dipaksakan. Jadi kalau bisa diistiqomahkan itu Pak Didit. Kalau selesai sholat, usahakanlah kita duduk beberapa menit, beberapa ini. Selesai zikir, ayo baca Quran. Subhanallah yang disunahkan Rasulullah ya. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Baru kita usahakan, ayo buka handphone ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kita ini. Cuma biasa yang saya bikin kasihan nggak sama orang, bukan kebenci ya. Orang begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu handphonenya langsung dia buka. Dan langsung fokus. Bukan Al-Qur'annya yang dibuka. Tapi itu biasa aku bilang takutnya orang itu tidak balas WA. Iya dia. Iya, maksud saya begini, ayo sempat-sempatkanlah kita baca berzikir. Setelah kita berzikir, ayo sempat-sempatkanlah kita baca Quran. Kalau seperti itu Pak Didit, kita istiqomah. Biar bukan bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan luar biasa. Wih, saya aju jempol sama kita. Aju jempol. Yakin nggak dan percaya? Semakin kita tingkatkan ibadah, berarti kita insya Allah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan ini Lailatul Qadar masih ada Ustaz ya? Sampai malam terakhir. Sampai kalau malam takbiran masih. Kalau malam takbiran mau masuk takbiran enggak. Jadi masih ada lah kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Berapa hari lagi mami nih ke lebaran? Kan kita lebaran hari Minggu Ustaz. Sekarang hari Rabu. Tidak ditunda di lebaran enggak? Enggak dikaya. Penonton enggak ditunda di lebaran enggak? Siapa tahu ditunda dong nih. Enggak ji, tapi insyaallah. Tapi kalau ditunda lebaran berarti puasa diperpanjang juga itu Ustaz. Subhanallah. Oke. Ustaz, ini adalah pertanyaan lagi dari Fauzan Muhammad. Ini fans saya nih Ustaz. Jadi Ustaz, kita bilang ibadah itu harus dipaksakan, sementara menikah adalah ibadah. Jadi menikah harus dipaksakan Ustaz. Syukran. Bagaimana itu Ustaz? Ini kayak jomblo ini. Iya, jomblo ini. Mau menikah tapi memang kalau memang sudah waktunya kita untuk menikah, ayo menikah. Iya, menikah tidak boleh tidak, karena yang kita khawatirkan zinanya itu. Zina. Iya. Jadi paksakan untuk menikah. Siapa tahu dia bilang, jangan makan dulu deh, masih ini kak. Yang kita khawatirkan ini perbuatan yang kayak zina, yang kayak apa, ini yang kita khawatirkan. Iya. Maka tidak apa-apa. Iya. Kan menikah dipaksakan dalam hal dipaksakan calonnya dan calon tidak mau bagaimana? Itu dia yang repot. Jadi maksud saya itu masalah ibadah. Memang ibadah itu nikah itu adalah ibadah. Tapi maksud saya ini yang menyangkut masalah kayak sholat. Sholat itu memang harus dipaksakan. Betul. Ya, dipaksakan. Kalau kita tidak mau paksakan untuk datang ke masjid, tidak bakalan ke masjid untuk sholat. Dipaksakan bangun subuh saat itu dari dia. Keterpaksaan akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa itu akan jadi ringan. Agak aneh rasanya kalau azan itu kalau sudah terbiasa. Iya, kalau sudah terbiasa iya. itu mendengar azan pasti dibilang tidak enak aku rasa. Tidak ke masjid kak. Sama ini kenapa banyak orang yang marah-marah dengan adanya COVID-19 ini karena masjid ditutup. Karena kebiasaannya datang ke masjid, begitu tidak datang ke masjid pasti tidak enak. Kan seperti itu. Jadi terus baca Quran. Kalau kita tidak paksakan itu baca Quran, tidak bakalan baca Quran. Itu kemarin yang saya sampaikan di salah satu perbankan. Saya bilang memang harus dipaksakan. Semua ibadah itu harus dipaksakan. Ya. Bersedekah. Kalau tidak dipaksakan untuk bersedekah, maka keikhlasan tadi parin ruasa tonji. Iya. Kalau misalnya mau bersedekah, kan sesuai dengan keikhlasan. Ruasa begitu tidak bakalan naik-naik.
Paling tinggi 10.000. Selebihnya itu kalau bilang bersedekah sampai 20.000, ada terngiang-ngiang, ada disuluk sendeku 20.000. Karena tidak terbiasa, makanya harus paksakan. Ya, jadi kalau menyangkut masalah nikah, kalau mampu maki, ayo nikah. Dan ada calonnya Ustaz, jangan nikah sendiri. Jangan nikah sendiri, enggak cocok itu kalau. Itu halu namanya itu Ustaz. Merasa punya calon padahal tidak ada pi. Nah, ya. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan silahkan langsung di kolom komentar. Tentu Ustadz Raja akan memberi jawabannya Ustadz. Tapi mungkin masih ada yang mau disampaikan tadi soal tips-tipsnya Ustadz. Tidak ada yang bertanya kan? Tidak ada yang dulu nih. Tidak ada yang mau disapa-sapa lagi kan? Untuk sementara tidak ada Ustadz. Jadi kita lanjut dulu. Yang selanjutnya yang saya mau sampaikan, dalam rumah tangga itu, kalau kita mau mendapatkan keluarga mawaddah warahmah, ini yang tidak ada kala ini, itu dalam rumah tangga harus saling pengertian. Pengertian? Iya, saling pengertian. Jadi kita suami mengerti sama istri. Istri juga harus mengerti sama suami. Ini pentingnya. Kalau agama yang didahulukan ini, Mbak Sukma, penonton, kalau agama yang didahulukan, ya yakin dan percaya dalam agama itu mengajarkan bagaimana dalam rumah tangga itu saling pengertian. Suami mengerti kepada istri. Walaupun di rumah itu istri itu cuman kerjanya di rumah, masak, ya mengepel, mencuci. Tapi ingat, itu perbuatan yang ringan tapi membosankan. Ringan tapi membosankan. Bagaimana kalau itu Tonji mutar-mutar di dalam rumah, ya masak, setelah masak, mengumpulkan pakaian, setelah mengumpulkan pakaian, nah kasih masuk di mesin cuci, nah bilaski, nah jemurki, sudah itu pergi saya mengepel, menyapu, mengepel, selesai mengepel, jam berapa nih kodong? Jam 12 nih, masak lagi untuk ini. Nah kalau seorang suami tidak mengerti terhadap pekerjaan istri, kan ada tuh yang seperti itu. Oh kau di rumah joko tinggal, ya memang cocok di rumah kau tinggal, tapi saya ngurusi kok. Saya yang kerja semua pekerjaan deh yang ada di rumah tangga. Makanya itu kenapa saya minta maaf. Bukan berarti saya mau pamer-pamer, mau angkat-angkat diri. Tidak. Saya selalu sampaikan seperti ini. Pernah kurasakan begini. Waktu itu tidak ada jadwal ceramahku. Apalagi yang selama COVID-19 ini, ya, Mbak Sukma. Itu tidak mau nyamani istriku itu posting. Lagi cuci piring nggak? Jadi saya bilang sama istriku, kita ini saja kerja yang lain, kalau masih bisa aku kerjakan saya yang kerja. Nah, saya yang cuci piring, kadang saya yang menyapu, anak-anak enak bantu kamu menyapu. Ya itu kamarmu sapu sendiri, kamarmu sapu sendiri. Ini anakku gadisku kamarnya di belakang, sapu sendiri. Sapu, kumpul di sini biar saya yang selesaikan. Itu membantu istri. Karena luar biasa pekerjaannya rumah tangga itu. Begitu juga istri harus mengerti pekerjaan suami. Dan rata-rata seperti itu, Ji. Istri mengerti begitu datang, kodong suamiku pulangnya ini. Kadang suami ini yang tidak mengerti kalau pekerjaan rumah tangga itu ringan tapi membosankan. Membosankan. Iya, makanya jangan heran kalau capek ibu-ibu di dapur itu keluar gosip. Biasanya, tapi bukan ibu-ibu yang nonton. Enggak lah, ini ibu-ibu yang nonton ini sibuk ya. Ibu-ibu yang itu tuh yang kena. Tapi kalau tersinggung berarti kita itu. Kan ada yang seperti itu, capek di dapur keluar gosip samaran cerita, baru kalau necala orang bukan di tangan menunjuk kadang bibir namanya. Itu ya yang mana kita? Mulai cerita ada deh. Itu nak nih di sebelah deh. Kalau pagi-pagi pergi sekolah lagi jumpu, kalau pulang lentong nyantar. Iyalah nek gojek. Jumpu ngantar kita pak gojek. Nah bilang bukan pada pacarna. Kenapa kalau pacarna? Masalah buat lo. Nah bilang, saya anakku tidak ada jumpu-jumpu. Siapa yang jumpu kan? Kalau baru TK. Nah bilang, SMA anakku tapi. Gilegi kawan anakmu. Nah itu yang banyak seperti itu. Jadi dalam rumah tangga saling ada pengertian. Suami mengerti kepada istri. Walaupun di rumah istri. Tapi pekerjaan rumah tangga itu membosankan. Nah aku rasakan misalnya muter-muter ke ini saja. Nah kadang seandainya kapan tidak ada acara-acara live seperti ini. Pernah Kak sebelum masuk Ramadan itu karena saking bosanku tinggal di rumah itu. Apa aku bilang sama istriku. Ayo deh muter-muter Makassar. Jadi pergi saja muter-muter, selesai muter pulang ke rumah jam 10, pergi tuh makin tidur. Itu kenapa? Bosan di rumah. Jadi coba kita bayangkan kalau istri yang seperti itu. Di rumah terus Ustaz. Seperti itu ya, iya. Begitu juga istri mengerti kepada suami. Iya, jangan begitu suami ini, kenapa begini? Itu suami setengah mati kok dan cari rezeki. Kita tidak tahu di luar bagaimana. Kadang suami cari rezeki untuk siapa? Untuk istri dan anak. Kadang dibentak kodong itu sang suami kita. Kadang dimarah-marahin kodong suami kita di luar untuk mendapatkan ini. Apa ini Mbak Sukma?
Tangan. Oh iya, cocok nih tangan. Karena ada orang biasa salah nah bilang uang. Padahal ini tangan. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau dalam rumah tangga saling pengertian, yakin dan percaya, mawaddah warahmah. Seperti itu. Contoh ini Mbak Sukma, Rasulullah. Ya, itu Rasulullah saking mengertinya kepada istrinya. Rasulullah itu kalau ada pakaiannya yang sobek, Rasulullah sendiri yang jahit. Tapi istrinya lebih pengertian. Begitu Rasulullah dilihat menjahit, loncat istrinya. Ya Rasulullah, tidak usah dijahit, tugas gue sebagai ibu rumah tangga. Rasulullah kalau ada pakaian yang kotor, Rasulullah sendiri yang cuci, yang kucat. Begitu Rasulullah mencuci, loncat istrinya. Ya Rasulullah, jangan maki cuci, tugasku sebagai ibu rumah tangga. Cuma kita di sini sekarang tak balik, jadi kalau nak bantu aja ki suami tak mencuci, loncat tonji istrinya. Nak bilang, "Oi Pak, mencuci ki?" Nak bilang, "Iyo mencuci." Nak bilang, "Tak kalah bahasa maki." Bukan nak bantu cucian, tetapi nak tambahi cucian. Nah, karena suami pakai biri, istri pakai biri sih kalau seperti itu. Ayo dalam rumah tangga saling menghargai. Jadi semakin tua orang semakin enak mesra-mesraan Mbak Sukma. Betul. Jangan bilang tua makin tidak mau makin mesra-mesraan. Contoh nenek di mall ku dapat batin polu kan penasaran ku bilang apa resep nih. Kan saya penceramah tuh mau ku tahu bilang apa resep supaya bisa ku sampaikan. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya ki Pak, apa resepnya kenapa mesra sekali? Karena bilang siapa yang mesra? Ku bilang kita itu ada mau masih pulu-pulu karena bilang bukan orang mesra nih. Ku pulu istriku karena kapan lepas sambaran na belanja. Bilang di bahaya. Deh, jagain Jagai. Nah bilang lah mesti kedek kur ATM. Kenapa lah deh? Nah pegang benda tarik yang masuk mah. Gue bilang deh bahaya. Padahal ini kita berpikir dia romantis nih romantisnya gue bilang gandengan tangan. Penasaran itu kan aku bilang batina pulu-pulu kan ku ikuti Tommy. Ternyata paling dede. Orang dijagai. Orang dijagai. Apa aku bilang? Mana sih ini namanya suami pampidokan. Tahu suami pampidokan? Iya. Masuk mah. Yang urusi uang begitu tadi salah satunya. Suami seke. Nah biar masalah urusan dapur dia semua yang tahu. Ada cerita begitu suami pampido Kang. Apa itu? Ini cerita warkop ini, cerita warkop. Ada suami begitu, ada tamunya. Iya. Ada tamunya. Yang biasa bapak-bapak masuk mah kalau ada tamu kan biasa berteriak ke dapur. "Bu, kopi, ada tamuku." Nah bilang tunggu istrinya di dapur. Dia gula. Itu dia bilang kasih uang belanja. Kan begitu Mi, tidak mau kasih uang belanja istrinya. Lama-lama dia bilang, "Bu, mana mi kopi?" Dia bilang tidak ada gula. Bikin malu-malu ini. Yo langsung masuk ku kato ki kepala. Ini istrinya standby di belakang gorden. Ana bilang, "Kapan kau lewat ku kato na di kepala." Tiba-tiba tamunya mau sekali buang air kecil masuk. Begitu lewat tamu langsung nak kato. Nah bilang dibilang tidak ada gula. Nah bilang Tommy tamuna, kajam maki kato kalau tidak ada gula tak kasih enggak ini mau ya buang air kecil, bukan nggak mau kau minum kopi. Nah, seperti itu. Makanya dalam rumah tangga harus saling pengertian. Contoh lagi Mbak Sukma, pengertiannya Rasulullah itu salah satu bentuk penghargaannya Rasulullah kepada istrinya. Kalau nak panggil istrinya Mbak Sukma itu tidak pernah panggil Aisyah sini saya kok, nggak pernah. Selalu ada panggilan mesra, ya Humaira, wah yang kemerah-merahan pipinya, apa ya Rasulullah tuh enak sekali. Ada Tommy kita pandangan tak Mbak Sukma? Saya orang Bugis Ustadz. Biar Rasulullah bukan orang Bugis Makassar. Nah, ada panggilan mesranya paling tidak ada panggilan mesra lah. Kalau misalnya sudah makin menikah ada panggilan kan tidak enak kalau Sukma sini saya kok. Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Ya, ini Ustaz menyinggung sebenarnya. Jadi pun kalau belum ada panggilan istri, tak cari yang identik dengan dirinya istri. Rasulullah panggil Humaira karena pipinya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Makanya dipanggil Humaira, ya. Jadi kalau belum ada panggilan mesra suami istri, tak panggil ada yang identik dengan dirinya. Ada lesung pipinya panggil si lesung pipi kan enak tong. Tapi jangan mentang-mentang identik istri, tapi sek istri tak dipanggil tipunya. Salah sikit di suami tak bilang apa dong go. Baku balas. Seperti itu. Yang terakhir penonton mau mendapatkan keluarga mawaddah warahmah ketika suami hendak keluar antar sampai di pintu Mbak Sukma, kalau sudah makin menikah antar sampai di pintu, cium tangannya, suami cium kening, Mbak Sukma jangan pesan apa-apa. Ibu-ibu jangan pesan apa-apa nah. Siapa tahu pesan ki ini, pesan ki apa-apa. Minta maaf, survei membuktikan banyak suami-suami di luar korupsi yang di kantor korupsi apa karena terkadang pesanan istri yang macam-macam. Gitu. Jadi begitu juga suami datang, bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa, sambut senyum.
Sambut dengan senyum, Pak, lama maki. Kalau bawa ki pakai kantong plastik, langsung maki sambut ki. Woi Pak, dan nyaman itu dibawa kah? Paling na bilang suami, apa tuh kau nyaman, sandal aku putus, karena sandal capi na binti. Jadi seperti itu maksudnya ya. Oke, Ustadz. Masya Allah langgeng rumah tangga. Jadi Amin. kita sama-sama belajar, bukan berarti karena rumah tanggaku sudah baik, tidak. Kita sama-sama belajar bagaimana cara membina rumah tangga supaya dalam rumah tangga itu tidak ada namanya percekcokan. Pun kalau ada yang namanya cekcok kecil, itu kan bunga-bunga dalam rumah tangga karena tidak ada seninya. Kalau tidak ada cekcok yang seperti itu, karena biasa selesai cekcok itu semakin mesra lagi. Selesai cekcok biasa mesra lagi, dekatan lagi. Itu yang kita inginkan. Artinya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Nyaman. Tidak ada dusta itu kayak judul lagu, Ustaz. Iya, tidak ada dusta di antara kita. Luar Artinya biasa. seperti lagunya Uje tadi yang saya sampaikan, kalau sudah ada dusta dalam hati kita, sudah itu. Sudah. Kan akan berbohong terus. Berbohong Yakin terus, dan media akan berbohong. menutupi Akan kebohongan yang kita menutupi buat itu kebohongan tadi. terus. Betul. Dari mana Ki? Dari situ Kak. Apa dibikin ini padahal tidak dari situ Ki. Dan akhirnya muncul kebohongan-kebohongan baru. Seperti itu. Oke, Ustadz. Oke. Ya, ini mungkin dijawab singkat saja, Ustadz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Bagaimana kalau orang nggak tahu doa niat puasa atau sholat tapi dia berniat untuk melakukannya? Bagaimana hukumnya itu, Jadi Ustadz? doa itu tergantung dari kita. Niat dia lagi. Niatnya, belakan lafaz dengan niat. Kalau lafaz itu diucapkan di mulut, niat dalam hati. Makanya kenapa biasa ada sahabat kita, teman kita, saudara kita begitu masuk di masjid, tidak langsung berdiri Allahu Akbar. Biasanya kan kita yang biasa dilihat begitu masuk di masjid, usolli farda maghrib thalatha rakaatin mustaqbilatin Allahu Akbar. Ada saudara kita begitu masuk langsung Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau lafaz itu diucapkan di mulut, niat itu intinya hati. Biar mulut yang ngomong. Kalau hati tidak ngomong, tidak sah. Biar mulut tidak ngomong, kalau hati yang ngomong, sah. Sah. Okay. Jadi biar dibilang, ya Allah saya mau salat zuhur, Allahu Akbar. Itu sudah sah dalam hati. Sudah ada niat. Sampai ada yang tanya kemarin, Ustaz bagaimana itu niatnya sholat duha? Aku bilang, saya sengaja sholat duha 2 rakaat karena Allah. Tunggu dulu Ustaz, ku catat. Boleh ke jamaah catat, ke gampang ji. Nah bilang nanti besok ku lupa. Aku bilang kalau besok dilupa, ambil maki saja air wudhu, pasang mukena, hamparkan saja. Ada bilang maki, ya Allah kayak kemarin pagi nah. Ini tak lewat. Jadi paham, Allah akan paham maksudnya begitu. Oke, Ustaz, ini ada. Begitu kita masuk bilang, habis sholat zuhur bilang ya Allah kayak kemarin zuhur nah. Nah bilang Allah tapi begini. Ya. Oke, Ustaz, ini ada Hashim Belanda hadir. Terus dia fokus lagi ke sendalnya Ustadz yang bagus. Masya ini kemarin fokus ke sepatunya Ustadz Irsyad. Oh, bagus. Saya curiga ini Pak Hashim lagi cari kayak sepatu apa yang beli kalau mau lebaran ini, kayak dia lihatnya di sini Ustadz. Cuma aku kasih tahu ke Pak Hashim, cuma nomor 1 ke 39. Ya, catat ke Pak Hashim, siapa tahu mau kasih hadiah lebaran ke Ustadz Raja. Boleh Miki langsung bawa ke Tribun Timur kalau jam 5 sampai jam 6 itu insya Allah masih kita dapat. Terus ini ada penggemar terbaik Munafri Akbar Malaysia hadir ya, semoga ini kayak Upin Ipin. Semoga sehat-sehat pasnya semuanya pemirsa Tribun Timur yang ada di Malaysia. Ya. Kemudian untuk ya itu dulu Ustadz untuk sore hari ini, karena kalau saya lihat jam ini mau sekali Miki juga buka puasa, dan sebelumnya itu kita mau umumkan dulu siapa penanya terbaik versi Ustadz Raja. Silakan Ustadz. Tadi dari yang saya bacakan yang mana menurut tak unik Ki, bagus Ki pertanyaannya dan berhak mendapatkan jaket baru. Lupa itu pertanyaannya semua. Ki lupa apa? Yang ada yang terbesit. yang apa? Di hatiku itu. Itu masalah saya nikah puasa ibadah itu kan nikah itu kan nikah itu kan ibadah, apa harus dipaksakan Ustaz? Oke. Itu bagus, luar biasa itu. Oke. Sip, kalau begitu untuk sore hari ini yang beruntung mendapatkan jaket baru dari Yamaha. Selamat untuk Fauzan Muhammad, luar biasa. Ini penggemar setia juga Ustaz. Ini mendapatkan jaket. Ini jaket tuh kalau dipakai Ki sekarang asik pakai. Karena masih dalam adem. Karena kan hujan kita. Jadi yang Ustadz Muhammad Iksan yang lagi di rumah aja. Fauzan. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Fokus. Oke, jadi buat Muhammad Fauzan yang lagi di rumah aja yang sudah mau apa nggak teguk belum? Belum. Jangan, tahan. Ini dapat hadiah dari Yamaha, satu jaket cantik berwarna biru deh. Ini bisa kita pakai lebaran. Kalau bisa kita langsung datang ke Tribun Timur, silahkan datang ke sini. Bisa kita cari atas nama Imran atau atas nama Pak Sul. Dia ini yang tukang bagi-bagi hadiahnya, Ustadz. Jadi begitupun dengan pemenang-pemenang kemarin yang sempat kita sebutkan. Kalau memang belum pergi dapat hadiah tak, langsung pergi datang ke Tribun Timur dan temui tadi 2 orang itu. Boleh ke Pak Imran ataupun ke Pak Sul. Gambar semua itu Ustaz, insya Allah. Gambar insya Allah. Beda-beda tipis Kak. Beda-beda tipis. Dia beliau gagah sedikit, kalau saya gagah banyak. Iya. Jadi selamat untuk pemenang. Insya Allah besok ada lagi. Iya, insya Allah. Yang maha pastinya akan sponsori hadiahnya teman-teman sampai nanti acara Ramadan Syiar Online ini ditutup Ustaz. Baik, kalau begitu karena memik buka orang, mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa sampai di ujung puasa kita. Amin. Dan kita berdoa Mbak Sukma, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan. Amin ya Allah. Semua pasti akan tidur dengan bulan Ramadan Ustadi, tapi semua dipertemukan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Baik, kalau begitu saya Sukmawati Ibrahim dan juga Raja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coy. Mantap.